Kita siapkan hati kita, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saatnya kami berkumpul bersatu, garis
hukum Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah segala dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku
tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah Minggu hari ini tertulis dalam Markus 1 ayat 4 sampai ayat 11. Kita membacanya secara responsoria. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosa mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hatinya. Amin.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta dan pelayanan jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi, Minggu setelah Epifanias, tanggal 10 Januari 2021. Satu Romawi Persekutuan. 1. Ibadah Minggu dengan protokoler kesehatan. Melihat perkembangan COVID-19 akhir-akhir ini semakin meningkat, untuk itu sesuai dengan himbauan pemerintah mengenai prokes atau protokoler kesehatan, maka seluruh majelis dan jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi harus mentaatinya. Yang pertama, A. Kondisi tubuh harus sehat. B. Wajib memakai masker. C. Sering mencuci tangan. D. Dilarang bersalaman atau berpelukan. E. Dilarang berfoto. F. Tetap menjaga jarak. G. Setelah selesai ibadah langsung pulang. Dalam hal ini, Amanginang, setelah kita selesai ibadah, kami mohon supaya tidak berkumpul di halaman gereja. Melihat gereja kita belum pernah ke lockdown, karena gereja sekitar udah 2-3 kali kena lockdown terjadi penyakit COVID. Untuk itu mari kita sama-sama menjaga hal ini supaya gereja kita tetap kita dapat beribadah sama-sama di gereja ini. Yang berikut, H. Jemaat lansia umur 60 tahun ke atas beribadah di rumah. Anak-anak beribadah di rumah. Jemaat yang berpenyakit bawaan beribadah di rumah. Jemaat yang rumahnya dekat ke gereja diusahakan berjalan kaki. Parkir mobil di depan Hotel Green atau Ruko. Parkir motor di samping gereja atau Jalan Halimun Raya dan di rumah Huria. Selama beribadah berlangsung harus tetap memakai masker dengan benar. Lain-lain. 1. Pengucap konon atau pengukuhan. Hari ini Minggu tanggal 10 Januari 2021 telah dilaksanakan Amang Pendeta Oluan Nenggolan STH diucapkan menjadi Pareses Distrik 15 Sumbangsel di HKBP Resort Palembang dan dihadiri oleh utusan Perhelado dan jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi. Mari kita doakan semoga pelayanan Amang Pendeta Onenggolan semakin sukses dalam pelayanannya. Tuhan memberkati. Yang kedua, bisa sambut Pareses Distrik 19 Bekasi. Hari ini Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 10 WIB telah dilaksanakan ibadah pemberangkatan Pareses lama Pendeta Banner Siburian dan pengukuhan Pareses baru Pendeta Mengatur Manurung bertempat di HKBP Maranatha Rawalumbu Bekasi. Yang ketiga, bisa sambut Pendeta Resort. 1. Sabtu tanggal 30 Januari 2021 akan berlangsung serah terima Pendeta Resort dari Pendeta Oluan Nenggolan ke Pendeta Nixon Simajuntak bertempat di ruang konsistori HKBP Perumnas 2 Bekasi. 2. Minggu tanggal 31 Januari 2021 pukul 10 WIB
akan dilaksanakan ibadah pemberangkatan Pendeta Resort Lama, Pendeta Oluwan Nainggolan, dan mengukuhkan Pendeta Resort baru, Pendeta Nixon Simanjuntak di HKBP Perumnas 2 Bekasi. Keempat, pergantian Bendahara Huria. Sejak hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, Sintua L.A. Borsitompul sebagai Bendahara Huria telah resmi mengundurkan diri, dan Kamis tanggal 7 Januari 2021 telah terpilih Sintua TSM Sinaga menjadi Bendahara Huria dan dilantik Minggu 17 Januari 2021 di ibadah pukul 10 WIB. Yang kelima, iuran bulanan atau tahunan. Di awal tahun 2021 ini kami menghimbau semua jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi untuk menyampaikan iuran tahunan dan sosial Maranatha agar pelayanan gereja dapat terselenggara dengan baik. Yang ketiga, laporan keuangan. 1. Total penerimaan minggu ini berjumlah Rp413.454.897. Total pengeluaran minggu ini Rp35.976.240. Demikian warta gereja kita. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada minggu pertama setelah Epifanias saat ini tertulis dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara mengikutinya. Demikian Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera.
Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah sampai kepada Minggu Epifania. Epifania saat ini yaitu Minggu Penyataan, Minggu Hapapatar. Allah menyatakan dirinya kepada kita sehingga kita mengenal Dia. Tanpa Allah menyatakan diri kepada kita, kita tidak akan mengenal Dia. Allah menyatakan dirinya kepada kita di awalnya melalui ciptaannya. Tapi oleh karena dosa, Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus, dan itulah puncak penyataan Allah sehingga kita mengenal lebih lagi kuasa, kemuliaan, kekudusan, dan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Dan biasanya Minggu Epifania ini sering disebut dengan Minggu Baptisan, saat Yesus dibaptis. Tapi sepintas saudara, makanya di Minggu Epifania ini, di minggu kedua setiap tahun, jika saudara-saudara memperhatikan, jika tidak khotbah evangelium, cerita tentang Yesus dibaptis, seperti saat ini dia menjadi epistel, ayat itu. Sebelum saya sampai kepada nas ini, saudara, tidak selalu ada kesempatan untuk saya berdiri di sini untuk mengingatkan kembali tentang baptisan yang diterima oleh Yesus. Kita telah membaca tadi bahwa baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada Yesus telah ada baptisan pertobatan. Apakah Yesus berdosa sehingga dia butuh dibaptis? Semua kita manusia telah berdosa dan butuh dibaptis sehingga kita taruli menikmati anugerah asini rohani debata, anugerah keselamatan itu. Lalu kenapa Yesus dibaptis? Kenapa penting ini saya sampaikan dari mimbar ini, saudara? Supaya kaum muda, hai orang tua juga, betul-betul mengerti dasar dogmatis, ajaran yang benar. Bahwa bukan baptisan Yohanes yang kita ikuti. Dan apa itu arti? Kenapa Yesus harus dibaptis? Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Jadi Yesus bukan tidak membutuhkan baptisan, tapi karena kita, dia telah menjadi sama dengan kita itu. Jadi baptisan yang diberikan atau yang diterima oleh Yesus bukan pertanda supaya dia menjadi milik kepunyaan Allah, tapi dia telah menjadi sama dengan kita. Sunat di perjanjian lama, baptisan di perjanjian baru. Tanda kepemilikan Allah atas umatnya. Sunat di perjanjian lama. Sepintas saya ceritakan ini supaya jangan pergi kemana-mana bahwa baptisan pertobatannya yang benar, baptisan waktu kecil itu. Padahal baptisan itu bukan untuk anak kecil saja, tapi setiap umat. Apakah itu anak-anak maupun orang dewasa. Muluna rosana dibaptis supaya dia menjadi milik kepunyaan Allah. Di situnya. Supaya kita jangan pergi ke sana lalu kita nyatakan bahwa HKBP itu salah. Baptisan yang kita terima ini bukan baptisan HKBP, tapi baptisan yang berdasar kepada Alkitab. Satu baptisan. Maka itu saudara, kalau mengingat waktu itu Abraham harus disunat bahwa supaya itu menjadi pertanda bahwa kalian itu adalah milik kepunyaan Allah. Demikian kita dibaptis itu pertanda dimeteraikan dengan roh Allah sehingga itu pertanda bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Jelas di situ? Akan lulus belajar sidi yaitu sidoi. Ala yang guna sekolah sore bana dan yaitu si. Tahu sekolah sore? Di situ dia tapi angan-angan natumol tu dia. Enggak didengarkan pendeta asli atau pengajar ya. Iya, akan lulus atau belajar sidi. Pasti paham itu. Sehingga dia sampai kepada pernyataan, aku percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, nyatakannya itu bahwa aku
percaya bukan karena kata-kata-katanya lagi, tapi karena aku sudah mengenal Yesus telah menyatakan dirinya kepadaku. Maka aku percaya kepada dia. Di situ. Oke, kembali ke nas ini saudara-saudara. Di Minggu Epifania Hapapatar penyataan, kita diingatkan kembali akan kekudusan, kemahakuasaan, kekuatan, kebesaran Allah. Dikatakan dalam Alkitab, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul perikop ini kebesaran Allah dalam badai. Di bahasa Batak, suara ni debata di bahasa Ronggur. Bicara soal badai, bicara soal kejadian alam yang dahsyat, yang mengguntur, menakutkan, yang bisa membuat orang gemetar bahkan panik. Oleh karena dapat membinasakan, dan di mana melalui badai itu bisa terjadi kedahsyatan yang bisa membinasakan semuanya. Demikian yang mau dikatakan dalam nas ini saudara. Dari pengalaman pemazmur bahwa dia mengenal Allah di dalam kebesarannya, yang dimulai dari ajakan untuk menyembah Allah dalam kemuliaan dan kekudusan. Dikatakan demikian, kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kalau dikatakan berilah kepada, nggak dia halakom. Teman-temanmu di mana? Oh, nggak tahu dia. Ke belakang. Iya. Berilah. Kalau katakan berilah, berarti supaya dia mempunyai. Itu kira-kira ya. Tapi dalam hal ini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Apakah Tuhan tidak mulia? Tidak, bukan itu yang dimaksud. Karena layaklah dia dimuliakan sebab dia Allah yang maha besar. Kuasanya mengatasi segalanya. Maka itu, berilah. Maka dikatakan dalam ayat 2 itu, berilah. Sujudlah kepada Tuhan. Berhiaskan kekudusan. Karena Allah itu adalah yang kudus. Jelas dikatakan alasannya kenapa kita memuliakan, menyembah dia. Karena apa? Suara Tuhan mengatasi segalanya. Kalau saya menjelaskan semuanya ini, seperti yang saya katakan tadi, karena saya ambil dari badai dan guntur ronggur di bahasa Batak itu, kalau ada suara guntur, tak satu pun kita yang bisa menandinginya. Tungsa gogo-gogonya sekuat tenaga, pakai mic sebesar apapun itu, kalau sudah ada guntur tidak akan mempan dibandingkan dengan suara guntur itu. Itulah suara Tuhan itu. Yang artinya, jika ada suara guntur tak satu pun, aku tidak mendengarnya, enggak ada itu. Aku tidak merasakannya. ICBI, siapapun itu, pasti ada responnya. Maka ketika suara itu mengguntur, tidak satu pun kita biasa saja lagi, gitu. Pasti kayak gitu. Perhatiannya bahkan semua tubuhnya. Bahkan kalau seperti saya itu, entah kenapa, gitu ya. Anggo hamu tahe, ulo suara diguntur biasa saja lagi, kayak gitu. Ini saya yakin tidak ada yang biasa-biasa saja ketika ada suara yang mengguntur seperti ronggurina ya, bahasa Bataki yang paling mengena saya rasa. Maka itu saudara respon yang secara otomatis dari orang yang mendengar suara yang mengguntur itu pasti luar biasa. Tidak pernah biasa-biasa. Maka itu saudara dikatakan seperti ini. Suara Tuhan mengguntur di atas air, yang artinya memberi kehidupan. Air itu memberi kehidupan. Mematahkan pohon aras Libanon. Ini pohon yang sangat kuat, biasanya dibuat di ini
menjadi bahan bangunan istana. Loh, masih kita ingat itu khotbah beberapa minggu yang lalu. Oh, aku tinggal di istana yang terbuat dari pohon aras. Masa sih tempat udung-udung di bahasa Batak di Dokon ya, kemah Tuhan tinggal di kemah kayak gitu. Itu artinya istana yang megah, yang tak tergoyahkan. Itulah kalau bicara soal pohon aras. Gunung-gunung Libanon ini sangat terkenal, gunung yang kuat kokoh, melompat-lompat, bisa melompat-lompat yang gagah itu oleh karena suara Tuhan itu. Itu lambang dari kuasa, kekuatan dan keperkasaan. Suara Tuhan menyemburkan api. Ini bisa dua efeknya, menghanguskan dan memberi semangat. Suara Tuhan membuat beranak rusa yang mengandung. Ini kalau bahasa Batak menjadi. Iya ya. Sehingga semua orang di bait Allah berseru hormat. Oleh karena suara yang dahsyat luar biasa itu. Lalu dikatakan suara Tuhan bersemayam di atas air bah. Biasanya bicara soal air bah, bicara soal badai yang menghanguskan, yang kalau kita ingat itu seperti menginstal ulang bumi. Kalau kita kembali mengingat cerita air bah ya. Namun Tuhan bersemayam di sana, yang artinya sesungguhnya Tuhan bersemayam ada bahkan di tengah badai, saudara. Jika kita ambil kepada masa sekarang ini, Tuhan bisa bicara melalui badai. Di bahasa Batak, sorimago COVID-19. Banyak orang mengatakan Tuhan sedang meninggalkan kita. Kalau saya dalam setahun Nabagas tahun 2020 luar biasa permenungan bahwa sungguh Tuhan sedang berbicara kepada kita. Apakah saudara mengatakan demikian dalam permenungan saudara? Karena satu hal, segala sesuatu ada di bawah kedaulatan Tuhan. Semua yang terjadi atas seizin Tuhan. Dan ada tujuan dan maksudnya. Maka itu saudara, ingatlah. Badai pandemi COVID-19 ini bagian dari suara Tuhan yang mengguntur semua, tidak hanya kaum di bawah, tapi semua. Sekuat apapun dia, kekuatannya sampai triliunan semua dia miliki, mengguntur. Sebesar apapun kuasamu, semua bisa kena COVID, saudara-saudara. Kalau bagi saya ini badai, bagian dari suara Tuhan kepada kita umatnya. Umat di dunia bukan hanya di Perumnas 2. Maka itu saudara, jika kita menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari suara Tuhan, bahkan belum lagi selesai badai COVID-19 ini, sudah datang badai kejatuhan pesawat Sriwijaya. Namun, semuanya itu adalah bagian dari saatnya Tuhan bicara kepada kita. Nomor 8, betapa rapuhnya hidup kita oleh karena semua yang terjadi ini. Namun satu hal, suara Tuhan selalu memberi damai sejahtera. Di ayat 10, di ayat 11 itu, Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sesungguhnya suara Tuhan, walaupun itu mengguntur, walaupun itu sepoi-sepoi, walaupun itu sepertinya iya biasa-biasa saja, tapi suara Tuhan memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Maka itu dalam menjalani tahun 2021 ini, suara Nisidona paling peka kita dengar. Namun satu hal, walaupun kita rada-rada dengar suara firman Tuhan dari mimbar ini,
tidak bisa mengalahkan suara apapun itu. Suatu saat suara itu akan terngiang dalam pikiran kita, bahwa firman Tuhan pernah berkata demikian. Karena firman Tuhan bekerja tidak dibatasi oleh waktu. Setiap saat. Firman Tuhan yang sampai sekarang ini tidak berlalu begitu saja. Tapi itu akan tetap bekerja. Bahwa sesungguhnya suara Tuhan bersemayam di dalam badai. Dan itu bertujuan untuk memberi kekuatan dan memberi damai sejahtera kepada kita. Kiranya kita peka mendengar suara Tuhan dalam menjalani tahun 2021 ini. Sekalipun seperti badai pandemi COVID-19 ini, namun satu hal yang pasti, suara Tuhan selalu memberi kekuatan dan damai sejahtera. Kiranya kita dapat merasakan kekuatan dan damai sejahtera Tuhan di dalam menjalani hari-hari kita di masa-masa memenangkan pandemi COVID-19 ini yang belum tahu kapan berakhir. Namun satu hal yang pasti, Tuhan punya tujuan dan maksud dalam semua yang diizinkannya terjadi. Satu hal, kiranya kita mengatakan apa yang hendak Tuhan nyatakan. Tuhan sedang berbicara nih kepada kita melalui pandemi. Ahadonanaing dohonomo ali Tuhan. Beri aku pengertian, beri aku hikmat untuk mengerti maksud dan tujuan Tuhan melalui badai COVID-19 ini dengan badai-badai yang akan kita alami ke depan. Karena tidak ada jaminan hidup dalam tahun 2021 hidup tanpa badai. Tak ada tahun tanpa badai. Apakah itu badai seperti COVID atau badai setengah COVID dan segala macam, yang jelas selalu ada badai. Namun satu hal, biarlah kita tetap di posisi mendengar suara Tuhan. Sehingga kita memperoleh kekuatan dan damai sejahtera di dalam menjalani tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Jika kami, Tuhan izinkan mengalami badai kehidupan, dan kami Tuhan izinkan untuk melaluinya sampai saat ini, Ebenezer, Tuhan menyertai dan menolong kami hingga saat ini. Sesungguhnya melalui badai kehidupan itu kami mengerti bahwa betapa rapuhnya hidup kami. Dan kami belum tahu apa yang akan terjadi ke depan di tahun 2021 ini. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan dalam setiap badai kehidupan yang Tuhan izinkan ada maksud dan tujuannya. Dan seperti penyataan pemazmur saat ini, Tuhan bersuara melalui badai. Dan biarlah kami peka mendengar suara Tuhan dalam setiap badai kehidupan yang kami alami. Sehingga kami mengerti tujuan dan maksud Tuhan mengizinkannya dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan kami bersama. Sehingga kami boleh memenangkan semua badai itu dengan memperoleh kekuatan dan damai sejahtera yang daripadamu. Semakin besar badai, semakin kuat kami di dalam menjalani kehidupan. Namun dari kemanusiaan kami, tentulah itu sangat tidak mudah. Karena itu Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami di dalam memenangkan setiap badai kehidupan ini. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan kami terus memuji memuliakan Tuhan di dalam kekudusan. Oleh karena kami tidak mau jatuh dalam dosa melalui badai-badai kehidupan itu. Tapi kami semakin tangguh menjalani perjalanan kehidupan ke depan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu
dalam perjalanan kehidupan mereka secara pribadi dan di tengah-tengah keluarga, dalam menjalani karir, di tengah-tengah pekerjaan mereka. Beri mereka Tuhan kekuatan dan hikmat, menunjukkan diri mereka sebagai anak Tuhan, sekalipun badai kehidupan, tantangan mereka hadapi, namun kekuatan ada di dalam Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang Tuhan titipkan, kami serahkan masa depan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh berjalan sampai saat ini, dan gerejamu boleh beribadah sampai saat ini oleh karena penyertaan Tuhan. Dan biarlah senantiasa anugerah-Mu ada pada kami, sehingga kami boleh senantiasa menikmati kebersamaan dalam ibadah di tengah-tengah gereja-Mu ini. Dan kami bersyukur untuk setiap pribadi yang boleh terlibat. Biarlah semua pribadi sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan layaklah kami melayani Tuhan sebab anugerah-Mu besar bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dalam 1 minggu ini. Kami juga berdoa khusus untuk Indonesia yang sedang berduka saat ini oleh karena kejatuhan pesawat Sriwijaya. Biarlah Tuhan menguatkan keluarga korban dan memberi hikmat pengertian kepada mereka untuk memaknai kejadian ini. Dan terima kasih untuk kinerja tim dari pemerintah, dan berkatilah pemimpin kami Pak Jokowi di dalam memimpin bangsa ini. Kami juga berdoa tidak henti-hentinya pada dunia ini akan pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Terima kasih untuk penemuan vaksin COVID-19. Kami percaya atas pimpinan Tuhan, ini dapat memulihkan dunia ini dari COVID-19 ini. Dan kami serahkan kehidupan kami, perjalanan pelayanan gereja-Mu dan juga bangsa Indonesia dan dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita sampaikan persembahan ke depan. Muliakan Putra
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kebahagiaan daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna. Kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan teranglah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesengsaraannya yang menyelamatkan kami, sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati jemaat-Mu agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita saling menjaga satu dengan yang lain. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.